Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Ikhwani a'azzakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Al-Mumti' di dalam syarah Al-Ajurumiyah. Setelah agak sedikit lama kita berhenti di dalam membaca kitab ini, dan akan tetapi kali ini kita membacanya qadarullah sendirian, ya, dalam rangka menyelesaikan kitab Al-Mumti' yang sebelumnya bersama ikhwan, yang mana ikhwan ini sekarang kita membuat kelas baru dan telah datang alhamdulillah semakin banyak ikhwan ke rumah belajar kita, yaitu rumah belajar Al-Fauzan, sehingga ikhwan yang belajar sama kita sebelumnya kitab Al-Mumti' ini kita ulangi bersama-sama lagi dari awal. Dan untuk memberikan faedah kepada yang lainnya, mungkin yang lainnya ingin mendengarkan sampai selesai, maka insyaallah kita akan baca sedikit demi sedikit supaya kitab ini bisa selesai. Kita sekarang halaman 109, yaitu di dalam pembahasan bab nawasikh, yaitu bab yang kedua dari nawasikh, bab inna wa akhwatuha, yang mana sebelumnya kana wa akhwatuha. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thaniyan inna wa akhwatuha. Qala al-musannif rahimahullah wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Adapun inna dan saudari-saudarinya sesungguhnya dia menasab isim dan merafa' khabar. Dia adalah inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma asbaha dhalik. Wa ma'na inna wa anna litawkid walakinna listidrak wa ka'anna litashbih wa laita litamanni wa la'alla litarajji wa tawaqqu'u. Asy-syarh qala syarih hafizahullah lamma faragha al-musannif rahimahullah min bayanil qismil awwal minan nawasikh wa huwa kana wa akhwatuha akhadha fi bayanil qismi tsani minha. Setelah musannif selesai menjelaskan jenis yang pertama dari nawasikh, yaitu adalah kana dan saudara-saudarinya, musannif akhadha di sini maknanya syara'a, ay bada'a, memulai fi bayanil qismi tsani, di dalam menjelaskan jenis yang kedua minha dari nawasikh. Wahia yaitu adalah inna wa akhwatuha. Wahia sittatu harufin, itu adalah 6 huruf. Inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Amaluha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Amalnya adalah menasab isim dan merafa' khabar. Menasab isim dan merafa' khabar. Misaluha, contohnya adalah inna zaidan qa'imun. Jadi isim inna nasab, khabar inna jadinya marfu'. Yang sebelumnya juga marfu', tapi sebelumnya adalah khabar dan sekarang menjadi khabar inna, bukan hanya khabar mubtada. I'rabuhu, i'rabnya adalah inna harfun nasikhun, huruf nasikh yang menghapus. Yang sibul isma wa yarfa'ul khabar, menasab isim dan merafa' khabar. Zaidan ismu inna mansubun wa alamat nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Qa'imun khabaru inna marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Fa inna wa anna ma'nahuma at-taukid, inna dan anna maknanya taukid. Taqulu zaidun qa'imun, zaid berdiri, thumma tadkhulu inna, kemudian atau tudkhilu inna, engkau masukkan inna, atau tadkhulu inna, masuk inna, litaqwiyati nisbatil khabar lil mubtada, dalam rangka menguatkan penisbatan khabar kepada mubtada. Fataqulu, maka engkau katakan inna zaidan qa'imun, sesungguhnya zaid itu berdiri. Wa nahwu qawlihi ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha latif, yang maha lembut, al-khabir, dan yang maha mengetahui. Wa qawlihi ta'ala i'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha keras azabnya. Walakinna ma'naha al-istidrak, walakinna maknanya adalah istidrak. Apa istidrak?
wa huwa yurfa'u ma yutawahhamu min kalamin sabiq, mengangkat apa-apa yang disangkakan dari perkataan yang sebelumnya. Berarti lakinna ini di tengah-tengah perkataan, ya bukan di awal perkataan seperti inna. Kita lihat di sini, Zaidun ghaniyun, Zaid itu apa? Kaya. Lakinnahu bakhilun, akan tetapi apa? Zaid itu pelit, akan tetapi dia itu pelit. Fa inna wasfa Zaidin bil ghina yuhimu annahu karimun. Nah, di sini mengangkat makna yang disangka-sangka. Apa makna yang disangka-sangka? Sesungguhnya sifat Zaid itu, kita sifati Zaid dengan sifat al-ghina, itu yang kaya, yuhimu annahu karimun, maka disangka oleh orang bahwasanya dia itu adalah orang yang dermawan. Fawzila hadzal wahmu biqaulina lakinnahu bakhilun, maka dihilangkanlah prasangka ini dengan ucapan kita lakinnahu bakhilun, akan tetapi Zaid itu pelit. Jadi enggak selamanya orang yang kaya itu dermawan, tapi kadang juga pelit seperti Zaid ini. Wa ka'anna ma'naha tashbih, maknanya tashbih, mithlu contohnya ka'anna Zaidan asadun, Zaid seperti asad. Wa qawlihi ta'ala ka'annaha kaukabun durri. Nah, wa laita ma'naha tamanni, laita maknanya tamanni, wa huwa talabul mustahil ghaliban awil mumkinul husul. Itu tamanni maknanya talabul mustahil, meminta sesuatu yang mustahil, yang hampir tidak bisa digapai atau yang tidak bisa digapai. Ghaliban ini rata-rata makna daripada laita. Awil mumkinul husul, atau juga maknanya dia untuk yang mungkin bisa terjadi. Nah, untuk yang mungkin apa? Bisa terjadi, tapi apa? Sulit untuk terjadinya. Tapi masih memungkinkan, tidak seperti mustahil. Fal mustahilu nahwu, contoh yang mustahil adalah laita syabab a'idun, seandainya masa muda itu kembali. Wal mumkinul husul, contohnya yang mungkin terjadi adalah laita Muhammadan hadirun, seandainya Muhammad itu hadir. Nah, wala'alla maknaha taraji wa tawaqku'. Ala ini maknanya taraji, harapan, ya berharap, wa tawaqku' dan khawatir. Maknanya semoga, kemudian tawaqku' itu jangan-jangan. Fataraji fil mahbub. Taraji fil mahbub, berharap itu pada sesuatu yang dicintai, yang disukai. Contohnya nahwu la'allallaha yarhamuna, ya semoga Allah azza wa jalla merahmati kami. Wa tawaqku' adalah ya wa tawaqku' fil makruh, dan khawatir pada perkara yang dibenci. La'allal adu qadimun, jangan-jangan musuh itu akan datang. Nah, kemudian berikutnya ini fawaid wa tanbihat di bawah. Qala al-musannif, qala syarih hafizahullah, al-awwal minal furuqi baina innal maksurati wal maftuhati al-hamzah anna al-maftuhata al-hamzata la ta'ti fi sadril kalam, fala budda an yasbiquha kalamun ka qawlika balaghani au a'jabani wa nahwu dzalik. Di antara perbedaan antara inna yang di kasrah dan inna yang di fathah hamzanya, maksudnya anna, ya bahwasanya anna itu yang di fathah hamzanya dia la ta'ti fi sadril kalam, tidak akan datang di awal kata. Fala budda an yasbiquhal kalam, harus didahului oleh kalam yang lainnya, ka qaulika, seperti ucapanmu balaghani. Ya, balaghani anna Zaidun qaimun, a'jabani anna Zaidan karimun, misalkan gitu ya. Ini di antara perbedaannya. Ini dicukupkan untuk yang pemula, demikian insyaallah nanti akan dibahas lagi dalam kitab berikutnya. Asan yang kedua, lakinna labudda an yasbiquha kalamun, lakinna juga harus didahului oleh kalam. Wa idza lam takun musyaddadatun nun, wa idza lam takun musyaddadatan nuna. Afwan, salah baca. Wa idza lam takun musyaddadatan nuni yajibu ihmaluha fala ta'malu wa yabqa ma'naha wa huwa al-istidrak. Nah, dan kalau umpamanya lakinna dia nunnya tidak ditasydidkan, ya mukhaffafah, ya jadinya dibacanya lakin, maka yajibu ihmaluha, wajib tidak diamalkan. Artinya tidak boleh kita amalkan, enggak boleh dinasabkan isimnya. Fala ta'malu, dia tidak beramal, wa yabqa ma'naha, dan tapi maknanya tetap ada. Wa huwal istidrak, yaitu adalah istidrak. Nahal qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan kami tidak mendolimi mereka, walakin akan tetapi kanu anfusahum yadhlimun, mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa qauluhu ta'ala, wa qaulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, lakinir rasikhuna fil ilmi, akan tetapi orang-orang yang ilmunya rasikh, yang kokoh, nah itu ya,
Yaquluna amanna, mereka akan berkata saya beriman. Kullu min indi rabbina, segala yang datang dari Rabb kita. Nah, asalis yang ketiga, kalau Ibnu Qayyim rahimahullah fil ala, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata pada kalimat ala ini, innama yuqarinuha ma'na taraji idza kana min al-makhluq. Dia digandingkan dengan makna taraji, berharap ketika kanat atau la'alla minal makhluk, diucapkan dari makhluk. Wa amma fi haqqi man la yasihhu fi haqqihi taraji fahiya li ta'lilil mahad. Adapun pada hak zat yang tidak sah pada haknya untuk berharap, maka maknanya ta'lil al-mahad. Al-mahad itu adalah alasan yang murni. Jadinya la'alla ini maknanya untuk alasan, agar atau supaya. Ya, pada hak zat yang tidak berhak baginya untuk berharap, yaitu maksudnya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tidak berhak berharap. Contohnya kaqaulihi ta'ala, seperti firman ta'ala, la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian bertakwa. Kenapa disyariatkannya puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Allah bukan berharap takwa kalian. Nah, Allah sebentar. Ya, Allah tidak berharap takwa kalian, tapi apa? Tujuan diturunkannya syariat puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi menjelaskan supaya kalian bertakwa. Wa raja'ul ladzi fiha muta'alliq bil mukhatabin, dan ya, harapan yang ada padanya ini apa? Berkaitan kepada orang yang diajak bicara. Nah, itu harapan takwa, ya kita yang berharap takwa. Nah, kemudian yang keempat, idza tasalat ma al-harfiyah az-zaidatu, ketika ada ma harfiyah zaidah bersambung bi'in, ya bi'inna wa akhwatuha, dengan inna dan saudari-saudarinya, takufuha 'anil amal fil jumlah. Afwan. Ya. Jika ada ma harfiyah zaidah bersambung dengan inna wa akhwatuha, takufuha 'anil amal, maka ma ini akan menghalangi inna wa akhwatuha dari amalannya fil jumlatil ismiyah, pada jumlah ismiyah, allati tadkhulu 'alaiha, yang masuk padanya, wa tabqal jumlatu mukawwanatan min mubtada wa khabar, dan akan tetapi jumlahnya tetap ada, ya mukawwanatan min mubtada wa khabar, ya tetap dibuat disusun dari mubtada dan khabar, kama kanat qabla dukhuli harfin nasikh, sebagaimana apa? Sebelum kemasukan huruf nasikh, mithlu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Lihat di situ ya. Jadi ma ini menghalangi atau menahan inna wa akhwatuha dari beramal pada jumlah ismiyah. Nah, yang masuk kepadanya, ya, yang mana inna masuk kepada jumlah ismiyah. Akan tetapi apa? Jumlahnya tetap ya. Jumlahnya tetap dalam keadaan tersusun dari mubtada dan khabar. Nah, akan tetapi jumlah yang susunan mubtada khabar ini kedua-duanya marfu. Nah, bukan sebagaimana kemasukan inna yang tidak ada maknya, tapi kedua-duanya tetap dalam keadaan marfu. Barakallahu fikum. Seperti sebelum kemasukan, ya, harfun min hurufin nasikh, huruf dari huruf nasikh. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya, al mu'minuna mubtada marfu, ikhwatun khabar. Nah, wa yusafan min dzalik laita, dan dikecualikan dari akhwat inna yaitu laita, fa yajuz ihmaluha wa imaluha. Ya, kata para ulama boleh diamalkan dan boleh tidak diamalkan. Khusus laita, ya. Ya, laita ma zaidan, laita ma syabab a'idun, boleh. Laita ma syabab a'idun. Boleh juga laita ma syabab a'idun. Nah, adapun selain daripada laita ma, maka dia barakallahu fikum, na'am, tidak beramal. Annama ka'annama la'alla, ya, dikatakan para ulama dia tidak masuk, ya. Nah, terakhir, khamisan, yang kelima, khamis, ahyanan ya'ti ba'da inna lamun litaukidi mabmunil jumlah. Nah, terkadang datang setelah inna lam taukid. Lam apa? Lam yang fungsinya untuk mentaukidkan kandungan daripada jumlah yang ada. Nahu qoulihi ta'ala, contohnya adalah firman ta'ala, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguh kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi lam ini apa? Mentaukidkan daripada kandungan jumlah. Jadi menguatkan makna bahwasanya syirik itu adalah dosa yang sangat besar.
dikuatkan maknanya dengan lam. Di sini ada dua penguatan, ada inna, ada lam. Wa tusamma hadhihi lamu muzahhalaqatan. Lam ini dinamai dengan lam muzahhalaqah. Qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham, zahhalaquha fi babi inna an sadil jumlah karahata ibtida'il kalam bimuakkidaini. Ya, mereka para ulama zahhalaquha menggeserkannya lam tersebut fi babi inna. Ya, pada bab inna an sadril jumlah, dari awal jumlah, dikarenakan awalnya ikhwan sebelum ada inna la syirku dzulmun azim, ya. La syirku dzulmun azim. Naam. Atau ya misalkan la zaidun qaimun. Nah, ketika masuk inna dikatakan oleh para ulama lamnya ini digeser. Lamnya ini apa? Digeser. Zahlaquha, digeser. Naam, digelincirkan dari awal jumlah. Naam. Kenapa digelincirkan dari awal jumlah? Karahata ibtida'il kalam bimuakkidaini. Kenapa? Karena dibenci memulai kalam dengan dua taukid, dengan dua pentaukidan. Apa yang pertama? Yang pertama lam taukid itu sendiri, yang kedua inna. Maka ketika ada lam taukid, kemudian kemasukan inna, maka lamnya dipindahkan, digelincirkan dari awal jumlah, dikarenakan dibencinya memulai kalam dengan dua taukid. Mungkin lebih alam bisawab. Adapun i'rab silakan dibaca sendiri. Dengan ini kita selesai bab inna wa akhwatuha, insyaallah. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran walhamdulillahi rabbil alamin.